Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kiai ingkang selalu kita harap barokah dan doaipun. Niki kula saking Banyuwangi Selatan, tak rombongan niku wau saking Purwo, daerah Purwo. Niki ingkang perlu kula Alas Purwo. nggih, daerah Suwatan. Oh, Nggih. nggih. Bapak Kiai ingkang perlu saya tanyakan gini Pak ya, tentang simpel saja satu kata, tentang robitoh. Robitoh. Bagaimana hukumnya? Bisa atau tidak? Ketika sang murid untuk melakukan suatu murokobah, mujahadah, wirid dzikir atau katakan seperti tema tadi wasilah menuju tangga kepada Allah. Nah di situ suatu saat kadang-kadang terganggu di kolbunya ini ada termasuk bokong semok dan sebagainya. Nah ini untuk merobitohkan, artinya menghubungkan rohaninya di lain guru mursyid, artinya pokoknya di orang-orang alim. Itu bagaimana hukumnya? Bisa atau tidak? Cuma itu satu kata saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian robitoh itu bisa kita kenal, kita dengar biasanya di kumpulan ahli thariqah. Apa sih robitoh itu? Penghadapan. Ini bisa kalau boleh saya artikan tawajuh. Penghadapan. Menghadirkan wajah guru terhadap kita sebagai murid ketika kita berkholwat, ketika kita sebelum kholwat. Mengapa demikian? Ini saya jawab dari apa yang sudah pernah kulakukan. Karena bimbingannya gitu. Kau terus guruku loh. Kamu akan bisa wusul pada Allah. Karena wasilah robitoh padaku. Sebab aku iki ndek guru iki, guruku iki ndek guru iki, guruku iki ndek guru sampai dok Kanjeng Nabi. Lu ngoten niku Pak, jujur mawon hak. Kula lampahi puluhan tahun ora iso. Tuku nek sampean. Boten saged. Guruku Sanjang bilang, kamu nanti bisa ke Allah. Disebut wusul. Syaratnya sebelum suluk, si salik harus robitoh penghadapan wajahku nang awakmu. Jadi Pak, aku gak cukup aja foto kau wedekno, tak delek imaman. Kula lho, aku mboten ngomong sampean. Apa yang terjadi pada diri saya? Saking nemeni oleh berobitoh dzikir sir. Niki belum mengenal sirul asrar. Belum, jujur mawon. Sampak kula melihat alam niki cara tembok niku dawuh, ya aku iki Allah. Godhong, ya aku iki Allah. Kau apik dzikir. Mbak ndas kula niki kaya pecah. Mangan ra iso. Mangan, ngombe ra iso ngombe. Wedang kopi ajenge kula ombe, ngomong aku Allah, gak sida. Wedi. Pun ngapunten ingkang kawadah. Ternyata itu adalah Gusti Allah nguji di dalam alam mukasyafah. Wusul belum saged. Dari pertanyaan apakah kita ketika saat berobitoh tidak terhadap guru, kita berobitoh terhadap orang-orang alim lain. Nggih mohon maaf, apakah itu sudah meninggal atau belum? Apakah bisa wusul? Ring keselak ngoten nah. Jawab saya, bisa manakala jenengan membawa wasilah. Wis. Yang ku maksud wasilah adalah wahwa adzikru bisiril asrar pun titik. Sebab fungsi wasilah itu menyambungkan ruh hati jenengan langsung pada urip, pada guru jenengan. Langsung lho niki, urip. Padahal yo iso urip ning awak sampean dhewe. Surat Al-Hadid Allah dawuh huwal awwal wal akhiru wal dhahir wal batin. Wujud Allah iku gak ning batin tok tapi yo ning dhahir. Jero yo njaba jenengan. Kuncinya bisa Pak kalau membawa wasilah itu tadi. Tapi jikalau kita itu
tidak membawa wasilah, menurut sistem loh ya, menurut sistem. Walaupun kita itu berobitoh terhadap guru makhluk, penghadapan makhluk dalam hati kita seperti saya tadi, ora iso. Tapi jikalau Allah menjadikan bisa, siapa yang bisa jawab? Kan saged mawon. Gusti Allah bimbing dan ngelumat guru dunya mang, guru makhluk atau wong alim-alim makhluk dilumat Pak. Diperekes Allah hilang. Jenengan langsung walaupun gak nggo wasilah. Saat itu Gusti Allah ngedukno wasilah langsung nang Allah. Bagi Allah ngene iki yo gampang. Walaupun jenengan gak dididik ilmu yang seperti ini dalam bentuk taklim muta'alim, kalau Allah berkehendak jenengan iki walaupun tidak mempunyai ilmu tauhid, kalau Allah berkehendak langsung narik sampeyan ketemu Allah, bisakah Allah? Bisa. Tapi saya tadi menjawab dari sistem keilmuan, wasilun nggak bisa, karena kita harus mengikuti proses tangga 1 naik, tangga 2, tangga 3, seterusnya. Terus caranya bagaimana? Gak kadik tangga. Sampai dirutuhno tekan ndukur. Teng. Sakit toh? Rutuhe ya lara ya cepet. Ya niku sing biasa dilakukan orang-orang jadab. Akhirnya wong syariat ngarani, si fulan gendeng. Salat syariat wis gak, poso ya wis gak, apapun sudah gak terikat dengan itu semuanya. Dikikam, dibuka. Sistem ada 2 untuk ketemu Allah. Wasilun dengan majidubun. Saya sengaja memberikan sistem niku lewat wasilun Pak, bukan majidubun. Apa sebab? Jikalau saya pakai sistem majidubun, tidak sampai Banyuwangi. Mojokerto sudah ditutup. Nggak bisa. Harus dengan sistem wasilun. Akhirnya muncullah taklim ta'alim, pengenalan, walaupun hujahnya itu dari Al-Quran atau dari ijma' qiyas atau dari hadis, tetap akhirnya bisa sampai ke Banyuwangi, walaupun banyak yang layu minun. Rapopo, iku hake wong. Saya nggak boleh menyalahkan orang yang menolak. Saya harus beriman, yang membuat orang itu menolak siapa? Allah tak? Allah. Saya nggak boleh Pak menyalahkan iblis, nafsu. Karena yang nyuruh iblis nafsu goda siapa? Allah tak? Allah. Saya harus masuk di situ Pak. Kalau saya nggak masuk di situ, ket biyen purik Pak kula, moh gak ngaji. Nyatane ora gelem nampa. Seperti Nabi Yunus akhirnya diuntal ikan. Kan gitu ceritanya Nabi Yunus. Gara-gara kaumnya nggak mau menerima ajaran dinu tauhid, Nabi Yunus pedongkol hati ini. Metu teko kampung, ya Allah hancurkan. Ya memang dihancurkan. Tapi Yunus ya kena imbasnya dengan bentuk gak nerimo, kaumnya iku menolak. Padahal kau menolak itu kalau kau tidak ada Allah yang menggerakkan, ya gak mungkin bisa menolak. Lupa ngoten niku pun kula alami 2006 2007. Ning kampung kula sedaya nolak. Wong sitok gindil-ndil sing boten. Nggih. Terutama mohon maaf lho ya. Ahli kitab. Padahal elek-elek kula nggih mantan ahli kitab. Nggih ngapunten. 95 sampai 2000 kula niki taklim ta'alim ngajarno ning pondok niku kitab syariat. Cara nahwu sampai Ibnu Malik. Mancik Jawahirul Maknun kula disetop Allah 2000 bulan Mei berhenti, kamu harus ngaji tauhid. Wah langsung ning ati niku Pak nyun sewu ya, cara tiyang niku ngejer duduk-duduk keringet sak jagung-jagung iki metal masalah resiko. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Kanjeng Nabi ku walaupun dicaci, dimaki, dihujat, pokoknya diintimidasi, tetap beliau sampaikan. Ya sudah Pak. Kitab babakan hukum dohir tak tutup, belek santri buyar. Oke, nyene tak kongkon buyar. Kono. Terus no Jawahirul Maknuni nang ngene pondok-pondok liya. Aqidatul Awam, Jurumiyah, Amriti, Alfiyah sudah. Kono ilmu alati terus no. Aku moh dadi kiai.
aku tak dadi wong gendeng. Gendeng tenan, Pak. Wis. Meh kula diusir. Ya mboten meh, wis diusir. Tapi kula mboten medal. Mboten. Sampai mungkin mentok-mentoko tahun 2010 bulan Mei Gusti Allah nakdirno kula di penjara. Tak lakoni. Hanya satu dinut tauhid biar berkibar. Ya sudah. Akhirnya keluar dari penjara 3 tahun. Malah justru sing jemput aku ahli kitab. Saya coba ngeno, masuk ning akal, mboten. Ternyata sudah sadar. Akhirnya sampai detik ini kalau disuruh dadi kepala desa, wis toh, gratis gak duit-duitan nak wis duit nopo. Berarti ngeten Pak, siapapun yang menolak, siapapun yang menyakiti jangan disakiti. Siapapun yang menolak jangan disalahkan, karena beliau butuh proses, butuh mukobalah, butuh mikir. Iki ajarane kelason iki bener apa gak sik butuh pertimbangan. Makanya walaupun orang dekat jenengan istri suami anak kok nolak, Pak, iku ajaran sesat iku. Ojo mangkel. Ojo disalahno. Beliau butuh waktu untuk berpikir. Akhirnya seperti itu, Pak. Akhirnya alhamdulillah lewat Wasilun iki nyaman sampai detik iki. Duka, entah kalau dulu saya memakai sistem majetubun, di Hikam kan ada sistem kedua majetubun. Anak ditinggal, istri ditinggal, semua ditinggal, hukum apapun ditinggal. Ati namung berzikir terus. Tinggalkan rumah, masuk di dalam goa, makan apapun silahkan. Yang penting ati terus sambung nang Allah. Kok seperti itu Pak? Gak mungkin saya sampai Banyuwangi, gak mungkin. Memang itu sudah rencana Allah, dilewatkan Wasilun, sehingga dengan begitu saya tidak akan pernah menyalahkan mereka yang lewat jalur majetubun. Oke. Jadi jawabannya nggak bisa jikalau tidak ada wasilah, bisa apabila megang wasilah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Rosati saking Banyuwangi Selatan ugi saking wilayah Muncar. Kula ngaturaken sedaya kelepatanipun terutami dumateng Abi Gus Mukhlason. Kula sebagai murid sekaligus nggih dados walid. Walaupun tuwa kados ngeten nggih kula akoni kula yogane dados napa sing diraosaken Abi kula nggih ngraosaken ugi. Dados berhubungan dengan pertanyaan sing nika wau, kula kemutan Abi ngaos wonten pundi kula nate mirengaken. Ngantos Abi niku mumet. Permasalahanipun kitab ditumpuk-tumpuk lek petuk nutuk bathuk Abi mumet kula ngraosaken. Duka kados Abi niku muni lek gak paham-paham panggah menghormati kados nika wau mursid Abi ajenge napa leres Abi ngantos ajenge dadosaken ceramah kalih udo kula ngantos sepriki ngantos dadosaken beban pikiran kula sebagai terus terang walid wae kula niku nggih pripun nggih Abi ngucap kados ngoten niku kula mboten kados mboten adil pripun ngoten. Dados seumpami Allah ingkang nandur, Allah ingkang nanam, Allah ingkang ada. Katiku napa mawon kula siap. Kula ingkang nyabut, Abi ingkang Abi ingkang ngucap ing mriki kanthi dasar kados sing sanjangaken wau lakot niku kelakot niku temen-temen kados pripun nggih pokoke lakot niku pun nggih kados sing sanjangan Abi wau. Wonten surat Yasin lakot haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Niku ngantos niku lho mboten lentu surat Yasin ayat 7 sampai 10. Niku pun jelasaken cetha wela muga kula ngeten iki kanthi dasar Allah zahir, Allah batin, Allah adil. Adlu. Ya muk situ kula ngantos keadilan kula niku rumangsa Abi niku mumet kula nggih tumut mumet ngoten. Abi mumet kula tumut mumet. Dados teng mriku niku kanthi Allah ingkang nandur, Allah ingkang jabut. Sakniki Abi ngucap kados ngoten niku kula nanggung risikonipun. Bi, seandainya ada risiko napa pun. Abi ingkang ngucap kula sakniki dinten niki tanggal 12/24 2024. Bi, kula ingkang nyabut risiko napa kemawon ingkang Abi balik badhe mboten trima saumpami demi Abi dateng siar langsung pun ngakoni napa terus kula mboten butuh jawaban. Seumpami Abi niku leres duka ngaos wonten pundi, ngucap kados ngoten niku wau. Menawi Abi leres, Abi ngucap
Kula ingkang boten trima kula ingkang nyabut Allah ingkang ngucap Allah ingkang nyabut pun niku mawon pi. Saiki kula teng mriki kula siap nanggung risikone seumpami Abi sampun ngucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. ولا يحزنك قولهم يا أبي إنها نعلم ما يسرون وما يعلنون Ampun ada sudah ya Bi, kula mboten trima keadilane Bi. Nggih, Pun. Leres memang kula nek bukan ibu gregeten. Tujuan tauhid itu kan enggak boleh mulyane mujo-mujo datang makhluk toh. Kan enggak boleh. Termasuk diri saya. Wong saya kalian jenengan ki sama. Tujuan digelar ilmu tauhid itu untuk hadza siratum mustaqim. Untuk ngeluruskan jalan yang benar. Di mana iman sampai enggak boleh munculnya ilmu dari saya makhluk. Saya sudah memegang istilah menjaga ketajalian. Jenengan juga begitu. Harus memandang yang mendidik jenengan iku Allah. Sebab jenengan nek umpama memandang makhluknya saya, pujaan sampai keliru. Pujian sampai keliru. Robitoh sampai bakal keliru. Lah eman toh. Betul memang Sabtu kemarin hal itu kami sampaikan di pondok hari Sabtu. Nek sampak umat iki menyembah, memuja, memuji makhluke, aku mending muto. Kalau sudah dicabut berarti jenengan harus konsekuensi. Tak jaluk konsekuensi. Pujalah Allah urip hidupnya itu nggih. Ngoten. Jangan mujo makhlukipun. Sebab makhluk klason iki ora isok nulungi, ora isok memberi, tidak bisa memberikan petunjuk. Innaka sesungguhnya sira Muhammad ikulah tahdi, ora bakal bisa aweh petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai. Muhammad ini Allah langsung mengatakan. Terus siapa yang memberikan petunjuk yang sebenarnya? Walakinallaha lan tetapi ini utawi Allah lah iku yahdi kang bakal bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ya saukang ngersakake sapa Allah iman urip iku pa. Maka inilah pentingnya wasilah tadi jenengan itu supaya mujo nang uripe. Paham nggih? Nggih pun. Berhubung kita saling konsekuensi, oke, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Ngaten nggih? Nggih, pun kula trami. Ada lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bengkak, Bang. Pertanyaan saya begini, Gus. Jalan menuju Allah termasuk dimensi di atas luar akal. Kalau mengatakan saya bisa langsung diri kepada Allah, tandanya dia tak tahu akan utusan yang sekarang ini siapa. Yang kedua, bentar, sampean mudeng, Pak? enggak, Iki jane mang di sini dikasih salon satu gitu ya. ya. Tapi kula dereng cetok Nggih. suara. Mungkin ekone dilongi didik, Pak. Coba Pak operator mungkin. Yang pertama begini, Gus. Jalan menuju Allah termasuk dimensi di atas di luar akal. Kalau ada orang mengatakan saya bisa langsung diri kepada Allah, tandanya dia Saya bisa langsung diri kepada Allah. Tandanya dia tidak tahu akan utusan sekarang ini siapa. Kalau ada orang mengatakan saya bisa langsung diri kepada Allah, saya langsung bisa ke Allah gitu. ya, tandanya tidak tahu akan utusan yang sekarang ini siapa. Gitu. Yang katakan yang sekarang ini siapa? Jane wis bener, cuman kula mboten mudeng. Mboten cetok. Mboten lagi, Gus ya. Coba kalem-kalem, Pak. Ya. Nggih. Jalan menuju Allah termasuk dimensi di atas di luar akal. Kalau ada orang mengatakan saya bisa langsung diri kepada Allah, tandanya tidak tahu akan utusan yang sekarang ini siapa. Tidak keluar. Apa? Gini, Gus.
dapat. Sekarang kita itu siapa? Ya, Oh gitu, nah niku wau cetha. Pun. Kita manusia, tadi saya katakan asli sifat kita kan la haula wala quwwata. Oke, kita kan aslinya gak wujud toh. Sifat wujud iku milik Allah. Apa mungkin kita yang gak wujud bisa melihat yang wujud? Apa mungkin manusia itu bisa ketemu Allah? Gak bisa. Wong manusia makhluk kok. Terus kalau gak mungkin, mengapa ada cara di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 tadi, barang siapa yang ingin ketemu Allah, maka syaratnya 2, bla bla bla. Loh, itu kan ketemu Allah. Gini Pak, diproses. Iki lho sing menjadikan golongan kita amiku mumet iku wonten mriku. Katanya manusia itu nggak bisa bertemu Allah. Tapi kok ada sistem barang siapa yang ingin bertemu Allah. Maka falyamal amalan soleh wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Kita harus paham 2 syarat dulu. Pertama, falyamal amalan solihan. Dengan cara berbuat bagus ruhaniyah, bukan jasmaniyah, ruhaniyah. Kalau kita mengartikan, memaknai ayat ini dari muhakamah, ya jasmaniyah iki yang disebut amalan solihan itu. Tapi miturut ahli sufi, ruhaniyah hati. Mana berbuat bagusnya hati pada Allah? Selalu ingat, berarti selalu berzikir. La tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Dalam hikam beliau dawuh, walaupun dzikirmu belum bisa ketemu, dzikir sirul asrmu metai ada di su'aul basyirah, terus dikira nanti akan ada momen tersendiri bertemu ainul basyirah. Nah, ketika dzikir itu dilakukan, di mana fungsinya dzikir tersebut meniadakan wujud makhluk, keakuan diri, lah baru rada dong Pak. Maka ainul basyirah dikatakan bertemu. Oleh karena kita kembali ke asal, kita tidak ada, wa inna ilahi rajiun, maka nyatalah yang ada. Sehingga disebut bertemu adalah yang melihat dan yang dilihat ahad. Yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Kalau ada orang, bahasanya orang bisa melihat Allah, mokal. Kalau itu hanya bahasa di lisan saja, tapi artinya orang makrifat itu sudah kefanaan orangnya, bener, betul. Karena ini kan masuk dimensi di luar akal ini. Karena apa? Meninggalkan alam dunia, masuk ke alam akhirat. Hukum jasmania sudah tidak berlaku. Karena jasmania ini hukumnya dunia. Kalau masuk akhirat, hukum ruhaniyah. Jadi Pak, kalau siapa yang bertemu Allah? Ya Allah sendiri. Syarat pertama, dzikir. Kedua, wala yusyrik. Janganlah ada di dalam dirimu selain wujudnya Allah. Berarti termasuk diri kita, makhluk keakuan kita sebagai salik harus tiada. Kalau sudah tiada, maka disitulah nyatanya yang ada. Berarti yang menyatakan yang ada itu hanyalah yang ada itu sendiri. Ngaji ambek penuh iki tambah bingung. Son. Wis nek bingung ngombe kopi sih. Nyantai, mboten saged dipaksa. Pun Pak, kesimpulannya ngene, kesimpulannya. Nek jenengan pengen nyatane rokok sing tak tutupi koplok iku ilang ono. Koploke. Hilangkan koploknya. Baru nyata rokoknya. Kalau dikatakan wahdatul wujud, mohon maaf, iki rada kereng maneh iki. Wujud dalam ketunggalan, syuhudul wahdah fil kasrah, walaupun banyak tapi monggo ainul basyirah jenengan ikut tunggal, mohon maaf. Mau tidak mau jenengan harus berlaku ahadiyah menuju ahad. Apa ahadiyah? Sesuatu yang kita anggap banyak
Itu ringkesen. Tantangan dadi siji baru Ahad. Makanya orang sak dunia ini yang jumlahnya saya tidak tahu, adakah satu yang sama? Enggak ada. Sekalipun itu saudara kembar. Sama sak lahiran. Enggak akan pernah. Inilah maksud sifat salbiyah Allah di dalam sifat maknawiyah. Dalam sifat wahdaniyah. Mohon maaf, sifat wahdaniyah. Makna sawiji, banyak tapi ahad. Di dalam Asmaul Husna, mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sabur, ahadiyah itu menjadikan satu. Diringkes, dilebokno jeneng Allah. Berarti Allah itu ahad. Suhudul wahdah fil kasroh, suhudul kasroh fil wahdah. Ini akan menjadi wahdatul wujud. Wujud kang tunggal. Ketoke banyak tapi tunggal. Bukan tunggal itu satu dengan yang satu jadi satu. Bukan. Fananya yang tidak wujud sehingga nyatalah wujud sejati. Yun sewu Pak. Kita mengatakan kita wujud sebab diwujudkan Allah itu dorongan nafsu. Nafsu mendorong kita untuk merasa kita wujud. Padahal sifat wujud itu wajib Allah apa wajib makhluk? Wajib Allah. Sehingga menjadi bagian daripada 4 sifat nafsiyah ini. Sifat wujud itu sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Sifat yang hanya dimiliki Allah saja. Tapi mengapa kita merasa wujud? Karena kita kedorong oleh nafsu kita untuk mengatakan wujud. Sebab wujudnya diwujudkan yang wujud. Sampai kapanpun kita kalau masih seperti ini, Anda tidak akan pernah tahu siapa yang wujud sebetulnya. Dan kita tidak akan pernah bisa ketemu yang wujud. Nggak ada ceritanya manusia bisa melihat Allah ini. Tapi ketika jenengan kembali ke asal, fa inna ilaihi rajiun, sangkan paraning dumadi, Anda tidak ada, maka nyatalah yang wujud. Akhirnya di dalam bahasa Quran sederhana, innani anallah la ilaha illa ana. Itulah tauhid yang nomor 4 yang makrifat. Kan ada 4. La ilaha illallah syariat, la ilaha illa huwa thariqah, la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana makrifat. Lengkaplah. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Jadi Pak, yang ketemu Allah itu Allah sendiri. Jikalau ada orang yang mengatakan bisa melihat Allah, itu omong kosong. Sebab menungso apapun sesuatu yang tidak wujud nggak mungkin akan bisa melihat yang wujud. Yang bisa melihat yang wujud hanyalah yang wujud itu sendiri. Akhirnya konco-konco kapitayan, konco-konco ilmu sejati ketika disuruh romoh meditasi ketemu awake dhewe. Ya, iku tetondo sing nyawang Allah iku Allah, iku alam kasafah. Lan alam muhadharah sampean butuh kaca pengilong ngiluwo nang kaca ketinggal sinten? Awak sampean sendiri. Iku ayat, iku tetanda yang disebut makrifat itu adalah yang melihat Allah sendiri setelah kewujudan makhluk dalam dirimu sudah tiada. Paham ya? Oke, lanjut. Masih ada, monggo jam 11. Ibu, tolong ibu kasih kesempatan. Itu ada ibu yang mau bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Bu Umi Mahmudah dari Desa Sambilmulyo, Kecamatan Bangurjo. Pertanyaannya Gus, pertama, bagaimana tata cara kholwat yang benar? Yang kedua, apakah kholwat itu bisa dilaksanakan secara berkelompok? Dan yang ketiga, apakah kholwat itu syaratnya tidak boleh tidur sampai 7 hari atau sampai 40 hari gitu Gus? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al-Insan 2526. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Ali Imran 191. Apa sih makna dari kholwat? Jawabannya yakfur bittawud wa yu'min billah. Bersihake ati dari perkara-perkara yang menutupi ruh dengan Allah. Apa perkara-perkara tersebut? Itulah yang disebut syahwatut dunya. Kesenangan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu lewat sifat manusiawiyah kita. Sifat manusiawiyah kita suka hati ini bertemu kemewahan dunia. Ini hijab. Sebab dengan begitu akan muncul iman terhadap selain Allah kang sejati. Inilah yang dimaksud pembersihan diri. Sehingga para guru-guru akhirat kita dulu, Pak, sampai melakukan sistem majtubun di situ. Nanti kalau aku berhadapan berinteraksi sesama manusia, terpengaruh aku, anak, istri, kerjaan, secara fisik ditunggal, Pak. Jadi wong melarat, rat. Jadi wong ino, no. Meletakkan sifat hakikatnya hamba pada dirinya sebagai hamba dan meletakkan sifat hakikatnya Allah pada diri urip. Itu beliau itu. Sehingga biasanya kumpulan dengan orang, sekarang tidak. Dulu seperti itu. Jadi kholwat itu adalah meninggalkan atis iman selain Allah kang sejati untuk menuju Allah yang sejati. Yakfur bittawud wa yu'min billah. Sebab jikalau kita tetap saja menghadap selain Allah kang sejati, Al-Baqarah 257 Allah dawuh, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Orang-orang yang mengingkari dengan perilaku kholwat enggak mau, alias menjadikan selain Allah sejati menjadi Tuhannya, penolongnya, maka yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Hatinya pasti gelap pada Allah. Tapi sebelum ayat itu, kalimat itu, dalam satu ayat, kalimat awalnya dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Siapapun panjenengan jikalau menjadikan Allah sebagai Tuhannya, penolongnya, maka dia akan masuk ke alam yang terang benderang. Jadi itulah makna dari kholwat. Apakah bisa dilakukan secara kelompok atau sendiri-sendiri atau dalam aktivitas apapun? Apapun bisa, Pak. Keadaan jenengan berdiri atau duduk atau berbaring, berkelompok atau tidak, apapun bisa. Karena apa? Allah itu di segala hal apapun, Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Boleh, Bu. Cuman sistem carane, pertama jenengan wajib membawa wasilah dulu. Kedua, carane praktek apa yang saya katakan tadi. Kita waktu 24 jam Allah bagi dua. Jasad pertama sibuk urusan dunia, kedua jasad sudah tidak sibuk. Gunakan semuanya ini untuk bertemu Allah. Karena di tempat ramai atau sepi juga ada Allah. Caranya cukup jenengan ini kumandangkan terus hati sampean dzikir sirul asr. Hanya itu caranya. Apakah saya harus membaca wasilah secara syar'i, Fatihah hadiah pada orang tua, pada para kekasih Allah dan lain sebagainya? Miturut sistem wasilun lebih baik. Ketika saat jenengan di dalam waktu sudah tidak kerja, apakah malam, apakah habis sholat, monggo. Sing jelas tujuan kholwat adalah bertemu Allah setelah meninggalkan selain Allah. Itu cara yang benar. Tapi bukan berarti kita tidak wasilah secara syar'i langsung tes dzikir sirul asrar, didorong dzikir sir lewat napas, monggo. Itu ya enggak salah. Intinya berarti jenengan ngambil inti langsung, monggo mawon. Jadi bisa berkelompok, bisa sendiri, bisa di tempat sepi, bisa di tempat ramai. Sak kerso sampeyan. Sebab kita pada dasarnya setiap hari tidak hanya dihadapkan Allah. Jasad ini selalu nganggur, enggak.
Kadang kita dihadapkan makan, minum, beol dan lain sebagainya. Semua bisa Anda jadikan sebagai jalan dan Anda membawa wasilah untuk bertemu Allah. Mekaten. Masih ada? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini Pak Sani Sugus yang dari Situbondo, yang itu grup Hakikatul Insan. Nggih. Sengaja datang kepingin ketemu Gus. Ya, ini saya mohon tanya, rasanya cabai itu kan pedes Gus. Semua tahu rasanya pedes, semua tahu. Orang itu anak kecil tahu, iya juga. Dan rasanya gula. Keterangannya itu cuma Gus, permintaan saya. Kalau mengingat dongeng yaitu Gus Plang udah Gus. Terima kasih. Wonten pertanyaannya, Bang. Mboten nggih. Oh, menanggapi nggih. Pak, dalam satu ayat Allah katakan ketika saat dino tauhid itu Rasulullah sampaikan terpecah menjadi dua golongan, wa minhum. Sebagian golongan itu menerima, wa minhum lagi tidak menerima. Dan itu wajar. Dan itu sunnatullah. Oleh sebab itu baik yang menerima dan yang tidak bisa menerima, berdamailah. Caranya bagaimana? Lihatlah semua itu datangnya dari Allah. Mekaten. Oke, Ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet dalam surat Al-Qadar ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, niku maksudnya pripun? Surat Al-Qadar ayat Al-Fajr. Al-Qadr. Nggih. Ayat 4 ingkang berbunyi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Artikan Bu, Yang orang-orang dimaksud ini. warruhu fiha niku pripun? Apa? Yang dimaksud warruhu fiha niku sinten kawi pripun? Oh, ngoten. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang mengartikan wahyu. Warruhu fiha. Kalau bahasa lughat ruh. Ruh itu kemana? Ada yang mengartikan ar-ruh itu adalah wahyu. Kalau boleh secara hakikat saya katakan jenengan bisa menerima kalimah atau wahyu ini bukan karena kita. Bukan. Jenengan ati bisa menerima dinu tauhid atau kalimah bukan karena kita. Semua juga karena Allah. Karena Allah. Makanya biizni. Karena izin Allah. Mengapa satu A bisa menerima, satu B tidak bisa menerima? Mengapa Allah mentakdirkan si A bisa menerima, si B itu tidak bisa menerima? Mengapa Allah memberikan petunjuk satu sisi dan mengapa Allah menyesatkan satu sisi terhadap hamba? Mana adilnya Allah? Ini nak dipikir-pikir, jenengan nek gak ketemu mutasabihatnya, mesti nyalahne Gusti Allah. Ternyata Pak Bu, ternyata sama halnya ada dua gelas, satu gelas ditutup, satu gelas gak ada tutupnya. Ketika saat dikasih air, gak iso masuk, satunya bisa mah. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yun sewu, olehnya mereka yang ditutup itu akhirnya enggak percaya karena mereka itu sami'na wa asoina. Ya mendengarkan dawuh iku, mukjizat iku, tetapi yun sewu wa asoina durakani, gak percaya. Otomatis kalau gak percaya pasti juga dia tidak akan percaya kalau bertemu Allah. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Orang-orang yang mengingkari dari wahyu itu otomatis mereka juga mengingkari alias tidak percaya bisa bertemu Allah. Di sini. Jadi kita jangan ujuk-ujuk nyalahno Allah gak ngadil. Allah olehnya
menyesatkan terhadap kita karena kita ketika saat mendengarkan itu kita nggak percaya. Akhirnya khotamallahu ala qulubihim, ditutup, dikunci. Cuman pertanyaannya, muga-muga dulur-dulurku sing ono ndi wae sementara ini masih belum bisa menerima sebelum mati ini beliau-beliau. Harapan saya kaifa ummati, muga-muga mereka bisa membuka diri. Akhirnya kunci itu terbuka, hidayah itu datang. Minimal itu sebab dalam satu ayat wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab tsumma la tunsurun. Orang yang tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah adalah orang yang ketika saat di dunia sudah dikasih tahu untuk kembali kepada Allah dan berpasrah diri kepadanya, dia tidak mau. Akhirnya kejemputlah satu kematian. Niki Allah memanggil-manggil itu kan sebabnya kita belakrak. Kita tinggalkan Gusti Allah. Kalau kita sudah ke Allah, gak mungkin Allah manggil-manggil. Wa anibu, lah itu kan termasuk amar, perintah. Wis baliyo sri olehmu minggat. Ngoten lho niku. Baliyo nang bojomu sah. Sebab awakmu katut bojone wong liya. Sebab kintil suami yang belum sah. Lah ngoten lho. Nah, min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datang kematianmu. Sebab jikalau ini tidak lekas kau lakukan, tsumma la tunsurun, maka kemudian kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Sebab di situ yang berlaku pertolongan itu yang hanya bisa menolong hanyalah Allah. Jadi Bu, maksudnya adalah arruh teng mriku adalah mukjizat. Mekaten. Lanjut. Masih ada? Oh, monggo. Teng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Nama saya Bestani dari Situbondo, berangkat rombongan dengan teman-teman. Kejadian hari kiamat, Gus, adalah merupakan peristiwa yang sangat mengagetkan dan menakutkan. Lebih-lebih setelah pengadilan Allah dibangkitkan dari kubur masing-masing, lantas kemudian disitulah akan dihisab di mizan, yang terakhir adalah Shiratal Mustaqim. Disitulah vonis Allah akan menentukan apakah ke neraka ataupun juga ke surga. Pertanyaan saya, apakah sudah dipandang adil, Gus, manakala Allah menentukan orang Islam itu masuk neraka? Mengapa ini terjadi? Karena yang menciptakan setan, yang tugasnya untuk mengganggu, menggoda manusia, itu adalah Allah. Sedangkan manusia tugasnya adalah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah, baik jin ataupun manusia. Sekali lagi saya mohon, bagaimana sudut pandangan hakikat jikalau Allah sudah menentukan umat Islam masuk neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yunus 6263 Allah bersabda, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di situ nanti ada golongan bighairi hisab. Dari sudut pandang hakikat, itu memandangnya itu bukan memandang makhluk tapi memandang Allah. Kalau yang memandang itu mandangnya cuman Allah, selain Allah itu sudah tidak mungkin kewujudannya, maka inilah orang yang disebut sebagai bighairi hisab. Siapa mereka? Ala inna auliya Allah, merekalah kekasih Allah. Cirinya bagaimana? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam hatinya sudah tidak mudah ada muncul rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut dengan apa yang ada di alam dunia, lebih-lebih yang terjadi di alam akhir. Karena apa? Bagaimana mungkin dia akan merasa takut, merasa khawatir? Lah dia sudah enggak ada. Yang ada cuman Allah.
Lah berangkat untuk menjadi di sini persyaratannya alladzina, itulah orang-orang amanu yang tidak hanya dia beriman tapi wakanu yattaqun, mereka juga bertakwa. Artinya takwa di sini mereka itu berilmu, beramal, istiqomah. Dengan takwa inilah akan melebur dan meniadakan keakuan dirinya, yang ada cuman keakuannya Allah. Jadi menurut pandangan hakikat, secara di akhirat syariatnya tetap terjadi, tapi sudah tidak berlaku bagi dirinya apa yang terjadi pada orang lain. Contoh, apa mungkin sama Pak orang berjalan di jalan ini antara yang tidak buta dengan yang buta? Sama enggak? Sama mboten? Mboten sama. Apa sama orang yang matanya buta berjalan dengan orang yang matanya tidak berjalan? Jelas enggak sama. Ini bahasa akal. Padahal sama-sama terjadi. Letak ketidaksamaannya di mana? Kalau orang yang buta tidak akan tahu ini got, ini jurang, ini jalan. Sehingga dulu orang tua-tua kita dulu kan bilang, "Cung, Siratal Mustaqim itu laksana rambut dibelah menjadi 7, tajamnya 7 cemukur." Coba Pak, yuk dengan cara akal Pak ya. Apa bisa kita nguwat berjalan sekecil itu? Kan nggak bisa. Itu isyarah yang mempunyai arti. Walaupun jalan ini lebar Pak, bagi orang buta pasti nyasar. Mengko, ayo nggak percaya, kita buktikan sekarang. Bapak sampai merem, berjalan mulai sini tuh sampai jalan raya. Nabrak pagar enggak? Coba, ayo kita buktikan yang tidak buta berjalan sampai enggak? Sampai. Artinya Allah katakan yang nama Siratal Mustaqim yang mana? Hakikatnya. Sebab barang siapa saat di dunia matanya buta, mata hatinya buta pada Allah, maka di akhirat pun buta. Mangkana fi hadihi a'ma, dunia ini buta. Fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat pun juga buta. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Itu namanya peteng dedet, gelap gulita. Bahasa Maduranya apa gelap gulita? Hah? Peteng jalimuteng. Mbuh wis niku. Besok kalau kitab itu sudah jadi, boleh jenengan yang tidak berbahasa Indonesia, bahasa Arab nggak bisa, gitu? Nggak apa-apa. Jenengan sing ahli bahasa Madura, boleh menulis, saya yang membaca, jangan sih nulis. Nanti kasihkan pada saudara-saudara kita yang tidak bisa bahasa Indonesia, paham kok nanti. Mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Buta pada Allah sebab mata kita tertutup oleh sesuatu. Ya keakuan makhluk itu. Itu. Jadi menurut hakikat sulit itu karena kita gelap, karena kita buta. Tapi bagi yang matanya itu enggak buta, aman Pak. Saya qulunal ladzina qalu, kata malaikat, udkhuluha bisalamin aminin. Monggo silahkan, jalanmu sudah aman santausa. Ya laksana jenengan enggak buta, pergi ke jalan raya. Terkait masalah Siratul Mustaqim, surat Maryam Allah dawuh, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratul mustaqim. Yang disebut Siratul Mustaqim, sirat dalan, mustaqim yang jejeg. Ini gila Pak. Oke lah saya mengatakan wasilah. Boleh. Mana? Fa'budu. Do ngarahno sira, mengarahkan hatimu hanya pada Allah. Itulah mustaqim. Di mana? Boleh ketika sholat, ketika di luar aktivitas sholat. Jikalau hati ini munculnya keakuannya Allah, itulah mustaqim. Berarti jenengan sudah tidak buta lagi. Habis ini meninggallah rapopo. Nggak apa-apa, tak jamin sudah. Udah, Allah menjamin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un.
Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 akan bisa bertemu Allah. Orang-orang mukmin ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk apa? Qad aflaha, bejo banget, bahagia, damai karena bisa sampai pada jalan raya tadi. Jadi tetap Pak, secara hakikat itu terjadi syariat di akhirat, tapi tidak berlaku bagi kekasih Allah. Yaumil hisab. Hisab ini kan ngitung. Apanya yang dihitung? Lalu dia sudah gak ngaku-ngaku. Ibarat dompet Pak, nggak ada uangnya. Ngitungnya dari mana? Kalau ada dompet, nggak ada uangnya dihitung, itu uang, itu orang rodok ngeten. Berhubung ada pengakuan, iki sholatku, nyun sewu ya, iki ibadahku, iki wekku, iki lakuku, yaitu Pak yang dihitung, dihisab. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Bahasa syariat lillahi iku diartikan untuk Allah. Lah ngerti dah? Karena ta'aluk dengan fa'budu. Tapi hakikatnya lillah iku tetap kedua Allah. Apa yang terjadi sholat pada diriku, ibadah pada diriku, apa itu kehidupan dan apa kematian pada diri, semuanya yang berkuasa adalah Allah. Pun aman nih ngoten. Enggak ada pengakuan barulah dighairi hisab. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, ini waktunya sudah malam. Sudah malam? Ya. Yeah. Dijawab dengan singkat, tepat dan padat. Yeah. Sebelum langit dan bumi ini ada. Yeah. Bahkan Allah tidak ada. Lalu yang ada siapa? Allah nggak ada. Ya. Aku tanya dengan singkat, Allah nama apa Allah aku? Ya, kalau di sini ya pasti nama lah. Lah iya, sama minta jawaban tepat padat. Aku tanya, Allah nama, apa sifat, apa Allah dat, apa Allah aku yang gak ada? Ya, Allah nama. Oh iya betul, nek Siapa? ngono ya wis. Ya. Yang ada cuman aku. Nah, aku itu siapa? Maksudnya apa? Nur atau gimana? Kan langit bumi ini belum ada. Nah. Jadi Allah nama gak ada. Allah sifat juga gak Juga ada. Allah dat juga Gak ada. berarti tinggal Nur. aku. Sudah ya itu. Bisa disebut Nur. Apa? Saya disebut Nur. Bisa apa? Nur. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nur itu muncul dari manifest dari aku. Cahaya ini manifest dari setrum. Tapi bukan setrum, bukan cahaya iki wujudnya setrum. Betul. Sudah? Sudah singkat? Berarti padat. Nur tadi ini di dalam apa di luar? Halo? Di luar apa di dalam? Agak ini. Di luar apa di dalam? Tidak di luar, tidak di luar. Tidak di luar, tidak di dalam. Di mana-mana. Dan tidak kemana-mana. Aku tanya, jenengan tanya sifatnya ngetes apa menang nggak tahu? Loh, enggak gini, soalnya kan Aku kemarin tanya, sifat sampai itu ngetes apa nggak tahu? saya hanya klarifikasi, kemarin di WA kan jawabannya Nur. Bukan Walah. aku. Gitu loh. Jadi Sekarang gini Pak, ada lagi aku. sebelum adanya dunia dan seisinya yang disebut nur, itu tidak ada bahasa di luar, tidak ada bahasa di dalam. Yang ada cuma satu, ahad. Sudah, enggak apa-apa. Sudah? Ya. Udah? Sampun lego? Apa bahasa Indonesia ini lego nih Pak? Enggak. Enggak puas. Kurang puas? Kalau ditanya enggak puas, enggak puas. Kalau maksudnya ada di luar atau di dalam, itu yang bikin enggak puas. Kalau misalkan di dalam, terus tanda-tandanya kita itu, aku itu tadi, baru muncul nur makrifat itu di dalam. Madan. Tapi bagi saya di dalam. Tidak. Oh Madan, yes, iku sakerson jenengan. Orang berpendapat kan boleh-boleh saja, gitu. Monggo. Nah, ini diskusi. Sak penake, sing penting bagaimana takrif daripada ahad. Itu aja. Urusan jalannya lewat manapun, monggo. Ngoten nggih? Siap. Oke. Sampun cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ingat, ilmu tauhid itu tidak boleh diperdebatkan. Harus dipahami, dihayati. Sebab ilmu tauhid nggak ada khilaf. Selain ilmu tauhid itu pasti khilaf. Karena apa? Karena berangkatnya masih terselubung kepentingan hawa nafsu. Contohnya saya, kalau ada kepentingan nafsu dalam diri saya, bentuk rasa keakuan diri yang menyampaikan mesti menyuruh sampai untuk menghambakan diri pada saya. Dan inilah yang nggak benar. Paham Pak nggih? Pun. Mugi-mugi sedaya semua apa yang Allah berikan pada malam hari ini betul-betul menjadikan kita yang belum sadar menjadi sadar,
menjadikan ilmu yang kita itu belum maksimal makrifatnya Allah memaksimalkan, yang tadinya itu putus nyambung Allah selalu menyambung. Dan ini juga mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga kita, anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.